Kalian masih ingat kasus ini? Iya, itu adalah kasus nenek Asiani, seorang nenek berusia 70 tahun yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Situbondo selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 1 hari kurungan, setelah terbukti bersalah melakukan pencurian kayu milik perhutani Situbondo dan dianggap melanggar pasal 12D junto pasal 83 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jadi nenek Asiani ini terbukti mencuri 38 batang kayu milik perhutani Situbondo. Kasihan ya, mana neneknya udah 70 tahun, sudah tua, nggak punya Instagram. Bukan itu sih. Nah, kasus nenek Asiani itu terjadi sekitar tahun 2015-an ya. Coba kalian bayangkan kalau kasus itu terjadi hari ini nih, sekarang nih, di zaman sosial media lagi banyak-banyaknya. Apa yang akan terjadi? Iya, hakimnya pasti jadi bulan-bulanan netizen. Nah, tapi tenang aja, hal itu tidak akan terjadi karena telah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kita sebut sebagai KUHP baru. Ada faktor lain yang bisa dimanfaatkan oleh nenek Asiani, yaitu pemaafan hakim atau judicial pardon. Bagaimana sih pemaafan hakim itu diatur dan gimana cara menggunakannya? Ayo kita bahas di Regulatalk. Nah, sebelum kita bahas detail, kita perlu tahu dulu kenapa pemaafan hakim ini diperlukan. Nah, kita tahu bahwa KUHP baru ini menggantikan KUHP lama yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang tahun 1981. Gila, senior banget bosku. Tentu saja KUHP lama ini udah nggak relevan ya dengan kebutuhan hukum pidana Indonesia belakangan ini. Nah, termasuk dengan adanya judicial pardon. Memang ada pergeseran pemahaman antara KUHP lama dengan KUHP baru. Kalau KUHP lama itu dia fokusnya ke keadilan retributif, artinya dia itu fokus ke pembalasan. Kalau kamu melakukan kejahatan, maka kamu harus membalas perbuatan kamu sesuai dengan peraturan. Tapi KUHP baru fokusnya berbeda, dia lebih ke retributif dan keadilan korektif. Bukan ke pembalasan, tapi ke memperbaiki keadaan dan memberikan keadilan yang hakiki. Respect DPR-ku. Kali ini kerjanya agak benar. Nah, pemaafan hakim ini salah satunya. Dia itu merupakan pengakuan dari negara melalui majelis hakim yang melihat sebuah perkara itu bukan hanya secara textbook tetapi berdasarkan hati nurani juga. Jadi, hakim itu punya pertimbangan walaupun dia bersalah, terbukti melakukan suatu tindak pidana, tapi kalau dihukum penjara atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, justru akan menimbulkan ketidakadilan yang lebih parah lagi, maka hakim bisa memberikan pemaafan hakim. Nah, ini adalah pergeseran nilai dari les dura setamen scripta atau hukum itu kejam tapi begitulah bunyinya. Nah, ini mungkin teman-teman fakultas hukum masih pada ingat ya. Ke hukum yang lebih manusiawi. Nah, by definisi, judicial pardon ini diatur di pasal 1 angka 19 KUHP baru. Jadi di situ dinyatakan bahwa putusan pemaafan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan bahwa terdakwa ini bersalah, tapi karena faktor-faktor tertentu, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 18-nya, putusan pemaafan hakim ini merupakan bagian dari putusan pengadilan yang setara dengan putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan berupa tindakan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 246, hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah namun tidak dijatuhi pidana
atau tindakan dengan mempertimbangkan A. ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan atau keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ringannya perbuatan. Apa sih tindak pidana ringan itu? Nah, untuk mengetahui tindak pidana ringan ini kita harus baca KUHP nih. Pada dasarnya nggak ada secara eksplisit definisi mengenai tindak pidana ringan atau tipiring. Tapi ada di penjelasan pasal 132 yang menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan pidana yang diancam dengan denda kategori 1 atau kategori 3. Yang dendanya itu 1 juta atau 10 juta. Misalnya seperti gaduh di dekat ruang sidang, terus gaduh di dekat tempat ibadah, terus nawarin kondom kepada anak di bawah umur, itu kategori 1 tuh. Kalau yang kategori 2 tuh kayak demo tanpa pemberitahuan, berisik di malam hari, sama bikin laporan palsu. Nah, itu termasuk tindak pidana ringan dan dia bisa mendapatkan pemaafan hakim. Keadaan pribadi pelaku tuh misalnya apakah ini merupakan pelanggaran pertama, kemudian usia si pelaku apakah dia masih muda atau sudah tua banget seperti nenek Asyani. Kemudian keadaan saat atau setelah kejadian itu misalnya seperti apakah ada unsur keterpaksaan sehingga dia harus melakukan hal tersebut. Nah, itu nanti dibuktikan di pemeriksaan persidangan di pengadilan dan nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Nah, kalau terdakwa itu mendapatkan putusan pemaafan hakim, dia kan nggak ditahan nih. Berarti dia kan bisa pulang. Terus barang buktinya gimana dong? Berdasarkan pasal 247 ayat 1, kalau putusan berupa pemaafan hakim, maka pengadilan menetapkan semua barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali barang bukti sesuai dengan nama yang tercantum dalam putusan. Bisa jadi terdakwa, bisa jadi pihak lain. Misalnya barang bukti yang ditemukan itu bukan punya dia, ya dikembalikannya nggak ke terdakwa, tapi ke orang yang dianggap oleh hakim itu paling berhak. Kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali. Misalnya dalam kasus menggunakan bendera rusak. Nah, itu kan kalau dibalikin nanti takutnya dipakai lagi tuh bendera merah putih yang rusak. Nanti kalau dipakai dia kena pidana lagi. Nanti ditangkap lagi. Nanti begitu lagi. Nanti saya bikin video lagi. Ribet. Jadi makanya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah putusan pemaafan hakim bisa dikasasi? Berdasarkan pasal 246 ayat 3, terhadap putusan pemaafan hakim, para pihak dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Dalam KUHP baru nih berarti ya. Tapi berdasarkan pasal 299, pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap salah satunya putusan pemaafan hakim. Jadi putusan pemaafan hakim itu nggak bisa dikasasi. Tapi nggak diatur apakah bisa dibanding atau bisa nanti dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Ya, yang lebih tahu coba tolong komen deh. Saya juga baru belajar nih. Nah, terus bagaimana proses persidangan dan dampak hukumnya? Nah, pemeriksaan itu tetap berjalan normal. Jaksa tetap mendakwa, membuktikan dakwaan, pengacara tetap menjawab, melakukan pembelaan, terdakwa tetap duduk dan berdoa semoga nasibnya baik-baik saja. Netizen tetap komen di kolom komentar, viewer saya tetap share, subscribe, dan like video ini. Tipis-tipis. Tapi hakim memiliki kemandirian untuk menilai dan menggali fakta di luar yang disampaikan oleh para pihak untuk memperkuat apakah akan dikasih putusan pemaafan hakim atau enggak. Kalau hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pemaafan hakim, maka amar putusannya akan berbunyi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tapi menjatuhkan putusan pemaafan hakim. Terus, dampaknya apa bagi terdakwa? Apakah dia tetap punya catatan kriminal? Atau punya catatan kaki? Emang lagi nulis skripsi. Ya tetap ada kan, dia tetap dinyatakan bersalah. Jadi, ini tuh beda dengan putusan bebas ya, atau freisprach. Soalnya kalau dia melakukan tindak pidana itu lagi,
Nah, catatan itu bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pemaafan hakim lagi gitu. Dan dia bisa dianggap sebagai residivis atau orang yang melakukan tindak pidana berulang-ulang. Kok jahat ngulang? Putusan pemaafan ini kesempatan kedua. Dan kalau dia kena lagi, nggak bakalan dimaafin. Ya, hakim ini sama kayak pacar lah. Masa kalau salah dimaafin mulu? Enak di elu. Dan bagi korban, biasanya putusan pemaafan hakim ini dijatuhkan jika kepentingan korban itu sudah diselesaikan. Misalnya restitusi atau perdamaian di luar sidang. Jadi korban udah aman, baru hakim ngasih putusan pemaaf. Jadi kalau tiba-tiba dimaafin, ya dek cabut aja gitu. Udah nggak ditahan, nggak bayar restitusi. Menang lagi aja. Nah, tapi pertanyaannya, ada nggak sih pro kontranya? Jawabannya pasti ada. Di mana celah itu muncul? Ya, tentu saja karena ini call-nya ada di majelis hakim. Jadi, ya bisa jadi ini diperjualbelikan ya. Mudah-mudahan aja enggak. Ini saya bukannya doain dan bukannya nuduh ya. Tapi memang ada potensi itu. Tapi saya percaya hakim di Indonesia itu semuanya amanah, amin. Dan di sisi lain, bagi pegiat hak asasi manusia dan juga sosiolog hukum, putusan pemaafan hakim ini adalah sebuah kemenangan besar ya. Jadi karena penjara kita udah penuh, jadi kalau bisa nggak usah banyak orang di penjara walaupun dia salah gitu ya. Dan seperti kita ketahui, banyak orang-orang yang di penjara karena masalah-masalah sepele gitu. Jadi ini merupakan jawaban atas permasalahan yang sebelumnya timbul. Jadi pemaafan hakim berdasarkan KUHP baru adalah simbol bahwa hukum kita nih mulai bergeser nih teman-teman. Dari hukum yang menghukum menjadi hukum yang menyembuhkan. Ada quote menarik, hukum itu nggak boleh buta terhadap penderitaan manusia, tapi hukum itu juga nggak boleh lemah terhadap kejahatan yang sebenarnya. Saya mata najwa, tetap dihitam putih, enggak. Jadi putusan pemaaf ini bisa jadi jalan tengahnya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita soal putusan pemaafan hakim atau judicial pardon. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak dengan adanya putusan ini? Kalau kalian setuju, silahkan tuliskan komentar di bawah. Kalau kalian nggak setuju, silahkan juga tuliskan komentar di bawah. Terus kalau kalian punya pertanyaan atau ada request kira-kira nextnya bahas apa lagi, silahkan DM Instagram kita di angkringan.balik.kantor. Atau ke Instagram saya juga boleh @fahri_setia. Yang menarik akan kita bahas. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share video ini kalau kalian merasa orang lain harus tahu, dan subscribe Fahri Setia Official untuk memberikan dukungan kalian kepada Regulatalk. Itu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.